Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang polisi bribe. Dan langsung saja, yang pertama dibacakan oleh Ade. Kepada Ade, disilahkan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan dari hasil analisis kami tentang final teks kebijakan publik yaitu eksekutif summary, di mana perlu kita ketahui bahwa kebijakan publik itu hadir dengan tujuan tertentu, yaitu mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini merupakan visi dan misi bersama yang telah disepakati sebelumnya. Kebijakan publik juga merupakan suatu jalan mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan. Nah, jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka kebijakan publik ini merupakan seluruh prasarana dan sarana, di mana prasarananya seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian sarana seperti mobil, bahan baku, dan juga sebagainya untuk mencapai tempat tujuan tersebut. Namun, bagi negara berkembang seperti negara Indonesia, kita terbelakang dengan negara maju. Tidak cukup dukungan dan infrastruktur sumber daya manusia, teknologi, namun harus mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, dengan segera agar semakin tidak tertinggal. Karena perlu kita ketahui bahwa makna tertinggal tidak saja sekedar tertinggal, namun juga dijajah oleh mereka yang jauh di depan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade. Pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Diva. Kepada Diva, disilahkan. Pendahuluan. Perlu kita mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris lebih kita dengar dengan istilah policy. Dalam KBBI, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas-azas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian sasaran. Kurt Jadeverick atau Leo Agustino 2008.27 mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Karena bagaimanapun, kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solihin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri terjadi silang pendapat dan merupakan ajang pendapat para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solihin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut. A. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. B. Kebijakan sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi. C. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. D. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau adanya tindakan. E. Kebijakan biasanya merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Selanjutnya, F. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. G. Kebijakan muncul dari proses yang berlangsung sepanjang waktu. H. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi. I. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. J. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan sebagai subjektif. Menurut Budiwarno, istilah kebijakan
mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus. Seperti misalnya jika mengatakan kebijakan pemerintah tentang debriograsi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Warno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah seperti tujuan atau goals program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah yang ada di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Diva. Pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Azila. Kepada Azila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah. A, yaitu konsep kebijakan publik. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas mencakup berbagai bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Secara terminologi, pengertian kebijakan publik atau public policy itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Islam memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of value for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan. Nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah, menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu yang pertama, kebijakan publik merupakan suatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kebijakan publik merupakan suatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan mencapai cita-cita sudah ditempuh. Menurut Wall, dalam Tangkilisan 2003, menyebutkan bahwa kebijakan ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu urgensi kebijakan publik. Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Day dalam Solihin Abdul Wahab sebagai berikut. Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Azila. Pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. C. Tahap-tahap kebijakan publik. Yang pertama, tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda para perumus kebijakan.
Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali. Sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Yang kedua, tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. Yang keempat, tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Yang kelima, tahap evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Yang ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Yang keempat, adanya pengaruh dari kelompok luas. Yang kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. 6. Kerangka kerja kebijakan publik. Menurut Suharno 2010, 31 kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel ini, yaitu 1. Tujuan yang akan dicapai. Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. 2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. Yang ketiga, sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. Yang keempat, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Yang kelima, lingkungan yang mencakup sosial, ekonomi, politik, dan sosial, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasi. Yang keenam, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, pembacaan materi selanjutnya yaitu saya sendiri, rekomendasi kebijakan. Di sini ada beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua ada kepastian hukum. Yang ketiga ada pendidikan yang mengacu pada tantangan globalisasi. Yang keempat ada pajak yang proporsional. Yang kelima memberdayakan badan-badan usaha. Yang keenam membangun kecakapan berdemokrasi. Yang ketujuh subsidi yang proporsional atau sesuai dengan target subsidi yang dikehendaki. Yang kedelapan ada kesempatan yang sama bagi investor domestik dan global untuk menguasai aset ekonomi produktif nasional. Yang kesembilan, kebijakan yang menjamin penerapan prinsip good government di setiap organisasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.